Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video saya. Di sini kita masuk ke bab 5 yaitu networking pada VMware dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Di bab 5 ini kita akan mempelajari materi-materi tentang yaitu 1. Reset MAC address pada VMware, 2. NAT adapter, 3. Bridge adapter, 4. Host only adapter, 5. Bridge network. 1. Reset MAC address pada VMware. Di sini kita buka VMware ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan mereset MAC address di VMware. Nah, di sini terdapat 3 VM yaitu Ubuntu 3 adalah ekspor dari Ubuntu Server 2. Ubuntu Server 2 yaitu cloningan dari Ubuntu ya teman-teman. Kita akan cek terlebih dahulu MAC address-nya dan kita akan meresetnya dengan cara kita pilih Ubuntu. Terus kita pilih network adapter. Lalu kita pilih advanced. Nah, di sini terdapat MAC address. Di sini yaitu E613. Kalau teman-teman ingin meresetnya, teman-teman klik yang generate ya teman-teman. Di sini kita klik generate. Lalu kita klik OK. Lalu kita OK. Nah, kita ke Ubuntu Server 2 ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Nah, MAC address-nya di sini yaitu FD68 ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, yang Ubuntu 3 kita sama ya teman-teman. Nah, di sini MAC address-nya belum ada ya teman-teman. Di sini kita akan menampilkan MAC address-nya. Di sini kita klik saja yang generate ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul yaitu 29E3. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ketiga virtual machine memiliki MAC address yang berbeda ya teman-teman. 2. NAT adapter. Nah, kita lihat dulu topologinya di sini. Nah, kalau di VirtualBox itu kita ada 2 jenis NAT, yaitu NAT yang biasa sama NAT network. Namun di NAT biasa ini, kedua virtual machine ini bakal terhubung ke hidden interface milik host OS, yang mana itu mengakibatkan dua virtual machine kita tidak bisa saling terhubung atau berkomunikasi. Sedangkan di NAT network ini kedua virtual machine ini terhubung ke switch terlebih dahulu, kemudian baru ke host OS. Maka dari itu kedua virtual machine ini bisa saling terhubung, namun kedua virtual machine ini tidak bisa terhubung ke host OS. Namun ke internet tentu bisa karena ini menggunakan NAT. Nah, itu konsep dari VirtualBox. Nah, bedanya jika kita menggunakan VMware, nah yang tadinya hidden interface di sini di VMware terdapat yang namanya VMnet 8. Nah, jika kita menggunakan VMnet 8 ini, maka otomatis kedua virtual machine kita ini bisa saling terhubung dan juga di VMware host OS kita ini bisa saling berkomunikasi dengan virtual machine. Oke, di sini kita bisa langsung masuk saja ke VMware ya teman-teman. Di sini kita ke Ubuntu. Kita cek. Di sini kita menggunakan NAT ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa close. Kemudian kita klik edit. Virtual Network Editor. Nah, di sini terdapat ya default
ada VMnet 8 untuk NAT. Nah, teman-teman juga bisa lihat di bagian kontrol panel. Kemudian Network and Internet, Network and Sharing Counter, Load Chain Adapter Setting. Nah, kemudian di sini ada VMware Network Adapter VMnet 8. Di sini kita bisa klik detail ya teman-teman. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.95.1. Kita close ya teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan VMnet 8. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.95.0. Nah, nanti ketika kita mendapatkan IP address di VMnet 8 itu 192.168.95.0. Di NAT ini kita mendapatkan IP address 192.168.95.x. Nah, X ini bisa berupa angka berapapun ya. Oke, di sini kita langsung coba login dulu ke Ubuntu ya teman-teman. Ini kita running dulu ya teman-teman. Di sini kita login. Nah, di sini kita masukkan perintah IP address untuk melihat apakah IP address di Ubuntu server pertama ini sama dengan VMnet 8 tadi. Nah, kita mendapatkan IP yang sama ya teman-teman, yaitu 192.168.95.130. Nah, IP ini mengikuti IP VMnet 8 tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek di Ubuntu server 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita login. Kemudian saya akan coba cek juga dengan perintah IP address. Nah, di sini kita mendapatkan IP address yaitu 192.168.95.130. Nah, di sini kan IP address-nya sama dengan Ubuntu yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini saya akan merilis IP dengan perintah sudo dhclient -r ens33. Nah, kita masukkan password. Kemudian kita meminta lagi dengan ketik sudo dhclient
/33. Lalu kita ketik perintah IP address. Nah, di sini kita memiliki 2 IP address. Nah, kita bisa dengan perintah sudo netpan apply ya teman-teman. Lalu kita cek IP-nya dengan perintah IP address. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP address yaitu 192.168.95.131. Oke, di sini kita akan coba ping Google ya teman-teman. Nah, di sini oke, dia reply ya teman-teman. Oke, kita coba juga ping di Ubuntu yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, dia juga reply ya teman-teman. Nah, kita akan coba ping antara Ubuntu yang pertama dengan Ubuntu yang kedua tadi ya teman-teman. Kita ping yang ada di Ubuntu 2 tadi, yaitu kita masukkan ping yaitu 192.168.131. Oke, dia reply ya teman-teman. Oke, kita coba di Ubuntu server 2 ya teman-teman. Kita coba ping IP yang ada di Ubuntu 1 tadi ya teman-teman, yaitu ping. Lalu kita masukkan IP address yang Ubuntu 1 ya teman-teman, yaitu 192.168.95.130. Lalu kita enter. Nah, di sini juga reply ya teman-teman. Nah, jika mencoba ping host OS di virtual machine itu tidak bisa karena host OS kita ini memiliki fitur yang firewall. Tapi jika teman-teman mau mencoba, nih untuk ping kalian bisa mematikan firewallnya terlebih dahulu. Tapi jika kita ping di host OS, kita ping ke virtual machine, ke host OS itu bisa. Kita bisa langsung ke command prompt. Lalu kita coba ping IP dari Ubuntu 1 sama Ubuntu 2 tadi ya teman-teman. Ping 168.168.95.130. Nah, dia reply ya teman-teman. Lalu kita coba ping yang Ubuntu server 2. 192.168.95.131. Nah, dia juga reply ya teman-teman. 3. Bridge adapter. Nah, di sini kita ada topologinya. Di bridge adapter ini kita akan membuat seolah-olah virtual machine kita atau Ubuntu kita ini terhubung ke WiFi kita. Kita lihat, kita terhubung ke WiFi apa ya teman? Nah, di sini saya terhubung ke WiFi bintang ini ya teman-teman. Kita juga bisa cek di control panel.
lalu network and internet, network and sharing counter, lalu chain adapter setting. Nah, ini wifi ya teman-teman, kita klik, lalu kita details ya teman-teman. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.43.79 ya teman-teman. Lalu kita close saja. Nah, nanti seolah-olah virtual machine kita ini akan terhubung ke interface printer kita ya teman-teman. Nah, jika ada laptop lain yang terhubung ke wifi kita, nah dia juga bisa saling terhubung ke virtual machine milik kita ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke VMware-nya ya teman-teman. Lalu kita cek network adapter. Nah, di sini terdapat bridge ya teman-teman, namun ini tidak bisa kita pilih. Nah, lalu kita close saja. Lalu di sini kita klik edit virtual network editor. Lalu kita klik yang chain setting ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang bridge ya teman-teman. Lalu bridge tone-nya kita ganti ke Intel Air Internet Connection 6 ya teman-teman. Lalu kita apply. Lalu kita oke. Kita apply dulu ya teman-teman. Lalu kita oke. Ya udah. Kita klik kanan, lalu kita setting. Nah, di sini kita pilih bridge ya teman-teman, lalu kita klik oke. Lalu kita power on. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita login ya teman-teman. Masukkan password. Nah, di sini kita masukkan perintah sudo dhclient min rens33. Kita enter. Kita masukkan password. Lalu di sini saya akan memasukkan perintah lagi yaitu sudo dhclient ens33. Lalu kita cek IP-nya ya teman-teman, yaitu IP address. Nah, di sini sudah terdapat IP address-nya yaitu 192.168.90.0 ya teman-teman. Jadi, seolah-olah virtual machine kita ini terhubung dengan wifi milik kita ya teman-teman. 4. Host only adapter.
Oke, di sini kita lihat topologinya. Ini hampir sama konsepnya dengan VirtualBox. Jadi, host only network ini digunakan untuk menghubungkan antara virtual machine dengan host OS. Nah, di sini fungsi dari host only adapter ini yaitu agar virtual machine kita bisa berkomunikasi dengan laptop kita. Caranya itu kita bisa ke control panel, lalu network and internet, network and sharing counter, lalu chain adapter setting. Nah, di sini terdapat dua VMware ya teman-teman, yaitu VMnet 1 sama VMnet 8. Nah, VMnet 1 ini digunakan untuk host only dan untuk VMnet 8 ini untuk net ya teman-teman. Lalu kita bakal cek IP di VMnet 1. Kita klik details. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.33.1. Lalu kita close. Nah, di sini kita klik yang Ubuntu, lalu kita klik edit, lalu kita virtual network editor. Nah, di sini terdapat dua VMnet ya teman-teman, VMnet 1 sama dengan VMnet 8. Nah, di sini sudah ada keterangan ya teman-teman, yaitu VMnet 1 untuk host only dan VMnet 8 itu untuk net. Lalu kita klik yang ini aja. Lalu kita klik kanan. Lalu kita setting. Lalu kita ke network adapter, lalu di sini host only kita pilih ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Lalu kemudian kita login ya teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita login. Kita masukkan password. Nah, di sini kita ketik perintah sudo dhclient -r ens33, kita enter, lalu kita masukkan password, lalu kita masukkan perintah lagi yaitu sudo dhclient ens33. Lalu di sini kita cek IP ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan IP yaitu 192.168.33.128. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Untuk Ubuntu Server 2, kita klik kanan, lalu kita klik setting. Lalu network adapter kita ganti ke host only ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Lalu kita power on.
kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita login. Nah, di sini kita ketik perintah yaitu sudo dhclean -r ens33, enter, lalu masukkan password. Lalu di sini kita ketik perintah lagi yaitu sudo dhclean ens33. Lalu di sini kita ketik IP address. Nah, di sini sudah terdapat IP-nya yaitu 192.168.33.129. Oke, kita akan coba ping dari host OS ya, karena kalau kita ping dari virtual machine itu tidak bisa karena adanya firewall. Lalu di sini kita ketik command prompt. Lalu di sini kita ketik ping yang Ubuntu pertama ya teman-teman, yaitu 192.168.33.128. Nah, ini reply from ya teman-teman. Lalu di sini kita akan ping juga dari Ubuntu server 2 tadi ya teman-teman, yaitu ping 192.168.33.129. Nah, ini juga reply from ya teman-teman.